A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takun lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bahas surat Yusuf ya. Suratnya surat Yusuf, ayatnya 41 sampai 60, surat Yusuf surat 12 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahibayis sijn, amma ahdukuma fayasqi rabbahu khamra wa ammal akharu fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'sih qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Sadaqallahul azim. Jadi Nabi Yusuf ini adalah dia dipenjara. Kenapa dia dipenjara? Karena ibu angkatnya senang sama dia. Sebetulnya bukan dia yang salah, tapi ibu angkatnya yang menginginkan berbuat yang macam-macam kepada dia. Nah, sehingga orang-orang itu, ibu-ibu itu dari dulu sampai sekarang itu sama, hanya bergosip. Masa katanya ibu angkatnya, istrinya raja sebagai ibu angkat musuh, mau sama anak bujangnya. Nah, karena kupingnya Siti Zulaiha ini jadinya panas juga dia, makanya dia adakan suatu pesta pertemuan. Nah, sebelum pesta, ibu-ibu yang ngerumpi ini diberi tugas sebelum hari pestanya. Ada yang kupas bawang, ada kupas mangga, ada yang kupas macam-macam lah, dikasih pisau. Nah, akhirnya setelah dibawa lagi acara, mereka lagi ngupas-ngupas itu pakai pisau, ada yang motong-motong daging. Yusuf dibawa ke tengah-tengah ibu-ibu yang rame-rame itu. Dibawa, mereka, ya Allah, hadza malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat yang mulia. Nah, makanya mereka mengatakan bahwa pantas sini raja sama anak bujangnya begitu kalau begini. Nah, baru istrinya raja itu bicara, kalian baru ngelihat sekali saya dari kecil sampai sekarang bagaimana gantengnya Yusuf itu. Nah, tapi kan Yusuf itu meskipun dia nggak salah dan udah jelaskan yang dia itu benar kan, dan juga waktu waktu ibunya itu ngurung di rumah, suaminya lagi pergi. Ya, semua dikunci, Yusuf itu dikejar, Yusuf lari keluar. Nah, gamis Yusuf itu koyak. Sehingga saudaranya Zulaiha bilang, coba kalau gamisnya koyak di belakang, berarti Zulaiha yang salah. Tapi kalau koyak di depan, Yusuf yang salah. Dicek, ya koyak di belakang. Sudah bukti banyak. Tapi rupanya Yusuf itu masih tidak puas dia, karena dia sayang juga sama ibunya angkat itu, karena bagaimanapun juga jasanya besar. Dia tidak mau menjelekkan namanya, itu mendingan dia masuk penjara aja. Dan jadi di penjara. Nah, dalam penjara ini selain dia yang masuk itu, ada kedua orang yang di penjara juga. Jadi penghuni penjara yang lain juga 2 orang masuk. Nah, 2 ini adapun salah seorang di antara kamu berdua akan memberi minuman tuannya dengan khamar. Adapun yang seorang lagi, maka ia akan disalib.
Lalu burung memakan sebagian dari kepalanya. Tolong diputuskan perkara kamu berdua menanyakannya. Jadi orang yang masuk penjara, dua orang ini, dia dapat mimpi ini. Jadi mimpi-mimpinya yang pertama adalah yaitu salah satunya dia mimpi akan memberi minum tuannya dengan khamar. Adapun seorang lagi, maka ia akan adapun anak dia yang ini tafsiran mimpinya. Yang di antara kamu berdua ini akan memberi minuman tuannya dengan khamar itu seorang. Adapun yang seorang lagi, maka ia akan disalib. Jadi tadi ada satu yang kayaknya ada burung nempel di kepalanya. Itu berarti nanti kata Yusuf atas mimpinya kamu akan disalib. Satu yang memberi anggur, nanti mimpi memberikan minum anggur ke orang-orang, itu kamu nanti akan bebas dan nanti akan diberi tugas melayani seorang rajanya atau bosnya, berikan pelayan dari hamar nantinya. Tapi yang satu yang kepala burung metuk-metuk kepala tadi itu, dia adalah diputuskan perkaranya bahwa nanti dia akan disalib, dihukum. Nah, ayat 42-nya, dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka itu, satu selamat kan, nggak dihukum, malah dia dikasih kerjanya nanti kan, beri minum khamar di rajanya. Yang satu tadi itu dihukum, dia akan disalib. Nah, diterangkan oleh Yusuf kepada yang akan selamat, terangkanlah keadaan aku kepada tuanmu nanti, kepada tuan kamu, kepada yang raja nanti, aku ini di dalam sini, dah lewat waktunya masanya. Maka setan menjadikan dia lupa menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya, pada raja. Yusuf di dalam itu sudah waktunya itu udah di penjara itu udah waktu habis. Karena itu telah Yusuf dalam penjara beberapa tahun lamanya. Makanya Yusuf itu nggak salah, tapi ditahan itu lebih lama daripada yang semestinya. Nah, kemudian raja bermimpi. Kalau tadi kan orang lain bermimpi ditafsirkan oleh Yusuf benar. Sekarang raja yang bermimpi. Ayat 43-nya. Dan raja berkata kepada orang-orang termuka dari kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau-hijau, segar, dan yang lainnya 7 lainnya kering. Hai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpiku jika kamu dapat menakbirkan mimpi. Jadi kalau tadi kan orang lain yang ditafsirkan oleh Musa dalam penjara itu mimpi orang. Kalau ini kan mimpi raja. Satu mimpinya tadi itu 7 ekor 7 ekor sapi betina yang gemuk atau yang kurus-kurus, 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Tadi yang 7 bulir gandum yang hijau, 7 bulir yang lainnya itu kering. Nah, dia nyari siapa yang bisa menafsirkan mimpi aku ini. Nah, orang-orang nggak ada yang bisa. Nah, tadi yang selamat dari penjara tadi, dia ingat, oh dulu teman saya di penjara, Yusuf, tuh, takbir mimpi. Aku lupa menjelaskannya bahwa dia itu di dalam penjara sudah sekian lama, tapi lupa ngasih tahu raja. Setan yang menyebabkan orang itu lupa kan. Setan. Yang menyebabkan orang itu lupa itu sebetulnya syaitan. Lupa rakaat itu syaitan. Lupa kita sudah ruku, sujud, nah itu setan tuh. Kalau kita lupa dengan janji itu syaitan. Ini kalau kita lupa terus orang ingatkan langsung auzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, mereka menjawab, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong. Kamu sekali-sekali tidak tahu mentakbirkan mimpi itu. Jadi orang-orang bilang, itu sih hanya bunga tidur aja.
Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua, teringat kepada Yusuf, sesungguhnya berapa waktu lamanya aku akan memberitahukan kepada kamu tentang orang-orang yang pandai menabirkan. Dia bilang ada raja, aku bisa ngasih tahu. Dia kasih tahu. Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, dia datangin Yusuf, hai orang-orang yang dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina. Jadi akhirnya bawa ke rumah raja dia. Waktunya udah bebas dia sebetulnya. Nah, akhirnya terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau, dan 7 lainnya kering-kering. Nah, aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahuinya. Jadi anak ini orang ini datangin Yusuf di penjara. Hasilnya begini. Hasilnya begini, dikadapkan kepada raja. Ini kata orang itu dalam penjara namanya Yusuf. Nah, Yusuf berkata, supaya kamu bertahan 7 tahun sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya, kecuali sedikit untuk dimakan. Jadi 7 tahun itu nanam aja. Nanam, ambil yang sedikit aja untuk dimakan. Jadi masukkan ke gudang. Nah, kemudian sudah itu akan datanglah 7 tahun yang amat sulit, yang habiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya. Tahun yang sulit kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Jadi kamu simpan untuk makan aja. Nanti waktu sulit itu nanti masih ada gandum yang masih belum dituai itu. Kemudian setelah itu akan datang tahun padanya manusia diberi hujan dengan cukup. Di masa itu mereka merasa memeras anggur. Jadi setelah 7 tahun sulit nanam, nanti bisa waktu sulit itu ada yang dimakan kan. Setelah habis itu nanti baru pada waktu yang segar. Raja berkata, bawalah dia kepadaku, Yusuf itu. Maka tatkala utusan itu datang kepada Yusuf, berkatalah Yusuf, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Nah, dia masih dalam penjara, tapi kamu kembali aja dulu kepada tuanmu. Bagaimana itu ibu-ibu yang tangannya terlukai tangannya tadi? Sesungguhnya Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka itu. Nah, raja berkata kepada wanita-wanita itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf? Jadi dia berkata sama istrinya, bagaimana keadaan kamu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadamu? Mereka berkata, maha sempurnalah Allah, maka tiada mengetahui sesuatu keburukan daripadanya. Berkata istri Aziz, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya padaku, dan sungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Jadi baru istri Aziz itu ngaku. Tadi kan masih nggak ngaku. Nah, Yusuf nggak mau juga jelekin ibunya kan, karena jasanya besar. Dia lebih baik memilih penjara. Akhirnya setelah di dalam penjara, Yusuf tanya, gimana ibu-ibu yang potong tangan tadi itu? Nah, mereka mengatakan kagum sekali dengan Yusuf. Dan sekarang baru dia ngaku dengan suaminya bahwa yang salah itu dia. Oke, 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allaha la yahdi kaidal khainin. Yusuf berkata yang demikian itu agar dia Aziz mengetahui bahwa sungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya, dan bahwasanya Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang berkhianat. Jadi sebetulnya Yusuf itu supaya ingin buktikan kepada raja bahwa aku itu tidak berkhianat di luar di rumah nggak berkhianat sama suaminya di luar, jangan aku bermain apa-apa, begitu maksudnya dia. Nah, kemudian Allah berfirman, bukan Allah berfirman, Yusuf berfirman, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Sebetulnya digoda itu aku juga ada merasa ada keinginan, karena sungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada
kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Untung nafsunya Yusuf itu diberi rahmat oleh Allah. Sungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Yusuf ini sebetulnya kalau manusia biasa-biasa adalah keinginan, tapi karena dia diberi rahmat oleh Allah, selamat dia. Dia diselamatkan Allah. Nah, setelah itu maka raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku. Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia berkata, sungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang berkedudukan yang tinggi dan dipercaya di sisi kami. Akhirnya dia diangkat di kedudukan yang tinggi di raja itu. Berkata Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan Raja Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan. Jadi aku jadi kepala bulog aja. Jadi kepala bulog aja. Nah, akhirnya jadi kepala bulog Yusuf itu. Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Dia berkuasa penuh pergi menuju kemana saja dia kehendaki di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang dikehendakinya. Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Jadi Yusuf sekarang udah jadi pejabat tinggi di situ. Nah, sesungguhnya pahala yang di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tapi bagaimanapun juga kedudukan yang tinggi itu, pahala di akhirat tetap lebih baik, kata Yusuf. Dan saudara, kemudian karena dia sudah jadi bendahara, menjadi bendahara juga, kemudian istrinya raja meninggal juga. Akhirnya rakyatnya sepakat, oh Yusuf tuh jadi raja. Dia masih di kepala bulog tadi. Masih jadi kepala bulog dia. Dan dia, nah tadi benar, 7 tahun pacaklik tadi. Untung sudah nanam tadi, gendum tadi kan, sudah ada persiapan. Nah rakyat akan kelaparan. Nah, jadi begitu rakyat kelaparan, kenapa sih dia memilih kepala bulog? Nah, karena dia nanti akan ketemu sama saudara-saudaranya kan, bapaknya nanti anak-anaknya minta bagandum kan, masa kucekle itu. Nah, kita lihat coba 58-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jaa'a ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenalnya. Jadi saudaranya datang yang 12 yang mencemplungkin dia ke dalam sumur, ingin bunuh dia. Dia lihat nih, oh ini saudara saya nih, yang 12 cemplungin saya. Tapi mereka nggak tahu bahwa itu Yusuf, saudaranya dulu. Dikira udah mati kan, cemplungin ke sumur sempit, dia pikir udah mati Yusuf itu. Nah 59-nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan makanannya itu. Dia berkata, bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, Benyamin. Tidaklah kau melihat bahwa aku menyempurnakan sukatan, dan aku adalah sebaik-baik penerima tamu. Nah Yusuf ini jangan lupa bahwa dia datang, saudaranya minta apa? Saudaranya minta gandum tadi, dia terima. Dan diberi banyak gandumnya itu, full. Tapi kata Yusuf, kalau kamu mau kemari lagi nanti, bawa saudara kamu yang seayah. Maksudnya siapa? Adiknya yang paling kecil. Nah, Nabi Yakub itu paling kesayangannya itu Yusuf. Yusuf nggak ada, akhirnya kesayangannya pindah ke Benyamin, adiknya itu. Nah, jadi Benyamin ini yang kesayangannya betul, nggak boleh kemana-mana. Nah, manakala dia pulang, wah dia puji, tuh Raja Yusuf hebat katanya.
lihat nih kita beli ini, mana dapat gandum full. Oh tuh raja luar biasa, dia bilang. Raja luar biasa. Tapi mereka nggak tahu kalau Yusuf nih adiknya dulu. Mereka nggak tahu. Nah begitu makanan yang makan itu habis, gandum itu, karena makanan pokoknya itu gandum. Nah waktu minta lagi, bapaknya nyuruh anaknya, kamu datang lagi ke raja untuk ini, untuk minta lagi persiapan gandum. Nah makanya waktu minta lagi itu syaratnya itu, bawa adiknya itu. Kalau nggak bawa adiknya, nggak bisa. Kayaknya syarat Yusuf itu. Nah jikalau kamu tidak membawa kepadaku Benyamin, maka kamu tidak akan mendapatkan sukatan lagi daripadaku, dan jangan kamu mendekati aku. Kalau kamu nanti nggak bawa adikmu itu, udah nggak usah datang kemari lagi. Aku tidak akan beri apa-apa. Subhanallah. Subhanallah, Masya Allah, itu luar biasa itu. Nah itulah makanya kan sebetulnya cerita Nabi Yusuf itu sedih. Tapi ya itu, ya ini itu hebat sekali Yusuf itu. Udah ganteng, udah pintar, udah raja, dan itu membalas kejahatan dengan kebaikan. Betul itu. Praktek orang membalas kejahatan dengan kebaikan itu Nabi Yusuf itu. Luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Nah makanya syaratnya itu aja. Pokoknya nanti kalau nanti mau bawa lagi adiknya itu, ya udah itu aja, nggak banyak syaratnya. Syaratnya bawa aja adiknya itu. Jadi kata si Yusuf ini, Raja Yusuf. Tapi si kakak-kakaknya nggak tahu kalau itu adiknya. Mereka berkata, kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya kemari, dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya. Ya, katakanlah misalnya kalau bahasa kitanya, oke bos, kami akan berusaha membujuk ayah kami. Nah, Yusuf itu sebetulnya kaget juga. Kenapa mesti dibujuk? Nah, mesti dibujuk. Yaitu mereka juga sudah cerita itu bahwa kami dulu ada adik kami yang namanya Yusuf. Terus kami dulu waktu itu Yusuf itu udah mati. Nah, udah mati Yusuf itu, maka pengganti kesayangan bapak itu ini Benyamin ini. Nah, jadi dia bujuk ayahnya. Ayahnya tadinya itu nggak bersedia kalau membawa Benyamin. Ya takut hilang lagi, hilang pengalaman kayak itu. Nah maka setelah dia bujuk itu, akhirnya mereka bisa membawa Benyamin. Karena persyaratan raja begitu. Kalau misalnya dia nggak bawa Benyamin, raja nggak mau terima, dan jangan lagi minta ke dia. Raja udah nggak mau terima. Kayaknya syaratnya itu aja. Terpaksa dia bawa adiknya. Nah setelah bawa adiknya, bapaknya bilang supaya kamu nanti jalannya. Dan Yusuf itu lihat di atas bahwa dia yang lain kan, kalau orang lain yang datang kan banyak juga rakyat yang lain. Ya cukup dia wakilin yang lain aja. Tapi untuk saudaranya ini dia terima langsung. Nah kenapa dia mau Benyamin itu supaya dibawa? Dia juga rindu sama sama Benyamin juga, sebagai adiknya juga paling kecil kan. Yusuf ini sebelum terakhir. Nah karena Nabi Yusuf ini sewaktu dia masih kecil itu, dia bermimpi. Mimpinya apa? Mimpinya 12 bulan bintang matahari sujud kepadanya. Nah setelah itu bapaknya bilang, jangan ceritakan sama kakak kamu itu akan jadi nabi nantinya. Nah tapi perlakuan Yakub itu memang memprotek
Yusuf itu dan sayang ke Yusuf itu memang luar biasa juga ya, karena calon nabi. Nah inilah setan iri dengki kakaknya ini, kok kayaknya ayah ini Yusuf aja, katanya kita nggak dianggap. Maka mereka izin ke bapaknya, kami akan berburu ingin bawa Yusuf. Nah, akhirnya ayahnya jaga baik-baik, kata oke, dibawa sampai di dalam hutan, di sumur, dicelupin Yusuf itu ke dalam sumur. Dipikir mereka mati, padahal hidup. Hidupnya itu kena darah, begitu dia celupin, ada pedagang Mesir datang ambil air pakai timba begitu. Yusuf itu dia berpegang di timba itu, makanya dia hidup. Nah, hidup akhirnya orang pedagang ini, Yusuf ini dijual ke Raja Mesir karena ganteng tadi itu. Maka ibunya setelah ya dari kecil ya sampai dia bujang, dia naksir sama Yusuf ini. Nah sekarang dituduh Yusuf ingin jaga nama baik ibunya itu, maka dia memelihara penjara tadi itu. Sedih sebetulnya cerita Yusuf itu, sangat sedih kalau kita hayati. Ya Allah, Masya Allah. Karena makanya nabi-nabi itu nggak ada yang tidak dicoba oleh Allah. Kalau kita dicoba oleh Allah belum seberapa, tapi nabi, maksud Nabi Yusuf ini. Dan ini praktek orang membalas kejahatan kebaikan. Dia bagaimanapun juga ibunya tetap dia sayang sama ibunya. Kalau kita coba, waduh, di pengadilan dia cuci maki ibu kandungnya. Aku tidak salah, ibu yang salah. Coba ada yang menuntut ibunya. Coba karena Yusuf gak pernah, itu kebuangkannya. Dia ingin menjaga ibunya, nama ibunya jangan sampai tercemar. Maka dia memilih penjara itu. Nah, nanti akan kita teruskan lagi nanti ayat selanjutnya 62, ceritanya setelah dia bawa Benyamin. Dia bawa Benyamin ke istana nantinya itu. Insyaallah nanti kita akan hari Rabu ya, insyaallah. Insyaallah dimudahkan Allah kita akan bisa nyambungkan surat 12 ini ayat 62 nantinya itu insyaallah. Nah, mudah-mudahan semuanya yang dapat diberkahi dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dawahum fiha.